Baik ya, ini pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah probabilitas dan statistik ya. Nah, Baik, Pak. untuk proses penilaian ya untuk kontrak belajarnya, penilaiannya nanti saya ambil penilaian dari kehadiran ya, kemudian pada saat saya memberikan kuis, tugas baik dari tugas mandiri maupun tugas kelompok ya. Kemudian dari proses kita dalam belajar mengajar ya. Kemudian dari ujian akhir, ujian tengah semester ya. Nah, untuk nama pada saat kita melakukan perkuliahan melalui Zoom online ya, namanya harus sesuai dengan nama NPM ya. Harus sesuai dengan nama yang ada di absensi, sesuai dengan nama yang lengkap sesuai nama NPM-nya ya. Jadi NPM-nya tidak perlu tapi namanya sesuai ya. Jadi tidak boleh ditulis nama panggilan atau nama apa ya. Karena nanti dari sisi rekod absensi ternyata pada saat saya merekod absen namanya tidak ada, jadi mohon maaf jangan disalahkan nanti walaupun dia hadir tapi di data tidak hadir gitu ya. Karena namanya memang tidak tertera di absensi sesuai dengan nama yang ada ya. Nah, untuk proses kita Zoom online ya saya minta untuk videonya tetap diaktifkan ya. Kecuali misalnya masih dalam proses bekerja ya. Rata-rata ini gimana? Sudah bekerja atau ada yang belum atau sudah semuanya bekerja? Kerja, Pak. Kerja ya. Kerja, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke materi ya. Mata probabilitas dan statistik. Untuk PowerPoint-nya terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang probabilitas dan statistik ya. Probabilitas itu peluang ya, statistik dari sisi angka rata-rata gitu ya. Biasanya angka ya. Nah, konsep dasar dari statistik ya, di mana ringkasannya itu berbentuk angka ya. Misalnya bagaimana kita menghitung statistik jumlah penduduk ya, misalnya jumlah penduduk di Kota Medan. Nah, statistiknya seperti apa? Misalnya berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan gitu ya. Dan juga bagaimana statistik mahasiswa kelas mahasiswa probabilitas dan statistik kelas hari Jumat malam ya. Jam 9 gitu. Nah, itu ada berapa, kemudian statistiknya dari sisi umur ya. Itu bisa juga ya. Jadi dalam arti yang lebih luas lagi ya, statistik ini merupakan ilmu yang dapat kita pelajari mengenai bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian kita olah datanya, menyajikan data, menganalisa data, dan juga dapat membuat suatu keputusan atau mempertimbangkan usul suatu keputusan berdasarkan konsep daripada probabilitas. Nah, biasanya ya hal ini dapat kita gunakan pada saat kita melakukan suatu riset. Ya, riset misalnya kalian nanti pada saat mau skripsi atau tugas akhir ya. Nanti kalian bisa menggunakan dari metode probabilitas dan statistik yang model seperti apa nantinya yang mau kalian gunakan gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari statistik ya, ini menjelaskan hubungan yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel ya. Nah, bagaimana data dari kuantitatif ya itu kita kumpulkan, kemudian kita olah dan kita sajikan data tersebut ya. Kemudian yang kedua membuat keputusannya menjadi lebih baik ya. Bagaimana
kita menggunakan ilmu statistik ini untuk membantu kita dalam menghasilkan keputusan dalam suatu, misalnya ada suatu problem, ada suatu permasalahan di kantor. Nah, kita dapat melakukan metode statistik tentunya untuk mengambil suatu keputusan yang lebih baik. Kemudian bagaimana kita mengatasi perubahan. Nah, contohnya misalnya perubahan dari globalisasi dunia yang saat ini ya, di mana terjadinya akan berdampak pada aspek perkembangan dunia pekerjaan. Dari sisi misalnya pada saat ini adalah endemi COVID-19. Nah, bagaimana situasi endemi COVID-19 ini tentunya mengatasi suatu perubahan pekerjaan ya. Ada yang ada perusahaan yang tutup, jadi terkena PHK ya. Kemudian dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan suatu analisa nanti data statistiknya untuk perkembangan itu. Kemudian bagaimana kita membuat rencana dan ramalan. Nah, ramalan di sini bukan ramalan seperti ramalan Mbak Rara ya, misalnya pawang hujan dan sebagainya, bukan. Jadi di sini ramalan ya, contohnya bagaimana, misalnya gini, nanti misalnya angkatan ini lulus nanti kalian tahun berapa rencana? 4 tahun setengah. 2023 atau 2024? 2024, Pak. 2024 kalian mau lulus ya? 2024, Pak. Ya, hitungannya pas 2024. Oke, nah misalnya kalian mau lulus tahun 2024. Nah, jadi kita itu bisa membuat suatu perencanaan. Nah, pada tahun 2024 itu dengan kalian saat ini sudah bekerja di perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, kemudian pada kalian lulus, apakah nanti tahun 2024 kalian masih menetap di perusahaan tersebut atau pingin hijrah ke perusahaan lain? Nah, hijrah itu bisa membuat suatu perencanaan apa yang untuk tahun 2024 ini peluang dunia pekerjaan itu arahnya kemana dia? Apakah ke teknologi, apakah ke IT, apakah ke elektro, apakah kemana ya dari spesifikasinya. Nah, situ nanti kita bisa melakukan statistik ya, melakukan suatu pendataan, kita lakukan kajian, kita lakukan analisis datanya, dan apa-apa skill-skill yang dibutuhkan pada tahun 2024. Jadi nanti kalian bisa mempersiapkan skill-skill tambahan apa yang dibutuhkan jika memang kalian menginginkan targetnya mau pekerjaan di bidang apa. Nah, kemudian tahapan-tahapan dari statistik ya, itu ada pertama pengumpulan data. Ya, bagaimana kita mengumpulkan data ini dengan cara sensus, bisa juga dengan cara sampel ya. Metode sampel ya. Nah, kemudian kedua adalah penyusunan data. Nah, di sini data yang telah terkumpul kita susun ya. Kita susun dengan melakukan kita edit, kemudian kita lakukan tabulasi data, kemudian kita melakukan klarifikasi data tentunya. Nah, setelah kita susun, maka data tersebut dapat kita sajikan. Nah, penyajiannya bisa dalam bentuk tabel, diagram ya, ataupun juga dalam bentuk grafik ya, sehingga data yang kita sajikan ini mudah dimengerti secara visual dan tersusun gitu ya. Nah, kemudian yang keempat analisis data ya. Nah, ini setelah kita kumpulkan, kita susun, kita analisis data yang ada. Ya, dengan analisis data yang ada, maka kita dapat menghasilkan suatu kesimpulan terhadap apa yang telah kita lakukan untuk melakukan riset ya. Jadi yang kelima adalah interpretasi data ya. Nah, ini ada salah satu statistik ya, metode deskriptif. Ya, deskriptif ini juga kita kenal sebagai statistik deduktif ya. Artinya statistik yang tingkat kegunaannya itu mencakup cara kita mengumpulkan data, menyusun, mengolah, menyaji, dan juga menganalisis data berupa angka